Indonesia saat ini sudah memainkan 3 pertandingan di ajang Piala Asia. Dari 3 pertandingan tersebut, skuad Garuda mampu meraih 1 kemenangan dan 2 kali kekalahan. Hasil membuat langkah Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar semakin sulit. Dari 3 pertandingan tersebut, ada beberapa pemain yang tidak dimainkan sama sekali. Contohnya adalah Muhammad Riyandi dan Ramadan Sananta. Namun selain 2 nama itu, ada 1 sosok lagi yang layak diperhatikan. Sosok yang dimaksud adalah Shane Patinama. Ya, Patinama menjadi pemain keturunan satu-satunya yang tidak diberi kesempatan bermain di Piala Asia. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada ajang Piala Asia kali ini, Sinteyong memanggil semua pemain terbaiknya, termasuk pemain keturunan yang bermain di Eropa seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivan Jenner, hingga Patinama. Pemain-pemain itu diharapkan mampu memberikan pengaruh besar di lapangan, karena seperti yang kita tahu, di ajang Piala Asia, lawan Indonesia bukanlah lawan yang mudah, mengingat harus menghadapi tim-tim seperti Vietnam, Irak, hingga Jepang. Pemain keturunan tadi kemudian dipadukan dengan pemain lokal seperti Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, hingga Pratama Arhan. Namun sayang, sebelum Piala Asia dimulai, Patinama harus mendapatkan kabar jika ibunya terbaring sakit di Belanda. Ia kemudian meminta izin untuk pulang demi menemani ibunya yang tengah sakit. Padahal sebelum itu terjadi, Patinama adalah salah satu pemain yang paling bersemangat di ajang Piala Asia kali ini. Buktinya, ia menjadi pemain keturunan yang bergabung paling awal saat timnas menjalani TC di Turki. Itu terbukti dari postingan yang diunggah Patinama di akun media sosialnya Instagram. Selama di Belanda, Patinama benar-benar fokus kepada ibunya. Hal yang membuat dirinya tidak bisa membela timnas dalam beberapa laga uji coba seperti melawan Libya dan Irak. Tapi tak mengapa, karena yang terpenting adalah kesehatan ibu Patinama. Pemain berusia 25 tahun tersebut akhirnya bergabung kembali ke timnas Indonesia saat ajang Piala Asia dimulai. Namun mengingat Patinama belum terlalu siap, ia akhirnya tidak dimainkan saat Indonesia melawan Irak. Kembali tidak bermain saat melawan Vietnam. Pertandingan melawan Vietnam diprediksi bisa menjadi debut Patinama di ajang Piala Asia. Namun sayangnya dirinya kembali tidak diturunkan oleh Sinteyong karena pelatih asal Korea Selatan tersebut lebih memilih Pratama Arhan di posisi bek kiri. Namun meski begitu, Patinama tidak kecewa. Dirinya terus memberikan dukungan di pinggir lapangan. Bahkan, mantan pemain Viking FK itu sempat meminta fans Indonesia untuk terus bernyanyi. Ia juga terlihat memberikan semangat kepada pemain Indonesia yang bermain di lapangan. Kembali tidak bermain melawan Jepang. Pada pertandingan terakhir, Sinteyong kembali memainkan Pratama Arhan, hal yang membuat Patinama harus menjadi pemain cadangan untuk kesekian kalinya. Padahal laga itu bisa menjadi kesempatan terakhir bagi Patinama untuk mencicipi kerahasiaan Piala Asia. Tapi kesempatan itu akhirnya tetap didapatkan oleh Patinama, karena sampai pertandingan berakhir, ia tidak dimainkan oleh Sinteyong. Untungnya, saat pertandingan selesai, Patinama tetap mendapatkan respect dari fans Indonesia. Itu dilakukan saat Patinama berjalan menghampiri fans timnas yang ada di tribun stadion. Alasan Sinteyong tidak memainkan Patinama.
Mungkin fans Indonesia masih bertanya-tanya, mengapa Sinteyong tidak memberikan kesempatan Patinama untuk bermain? Jika melihat situasi saat ini, ada dua alasan kenapa Patinama tidak dimainkan. Alasan pertama adalah kondisi mental dari Patinama yang dikhawatirkan belum stabil, karena ia baru saja mendapati ibunya yang tengah sakit. Sementara alasan kedua adalah performa impresif yang ditunjukkan oleh Pratama Arhan. Sehingga karena dua alasan itulah, membuat Patinama hampir dipastikan gagal menjalani debutnya di Piala Asia. Masih ada kesempatan jika Indonesia lolos. Usai kalah dari Jepang, membuat peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar semakin kecil. Jika ingin lolos, Indonesia harus berharap Jordania mampu membantai Bahrain di pertandingan terakhir. Jika itu tidak terjadi, harapannya tinggal menyisakan Kirgistan yang harus menahan imbang Oman. Bila salah satu skenario itu terjadi, maka Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar. Sekaligus bisa menjadi kesempatan Patinama untuk menjalani debutnya di Piala Asia. Jadi itulah pengorbanan Patinama yang di ajang Piala Asia kali ini tidak mendapatkan menit bermain oleh Sinteyong.